Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan ke-NU-an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi seputar organisasi Nahdlatul Ulama yang hari ini temanya adalah tentang sistem permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemanfaatan, dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Materi kali ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin tentang sistem permusyawaratan. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdapat 7 macam sistem permusyawaratan. Yang pertama adalah muktamar. Muktamar diselenggarakan oleh pengurus besar setiap 5 tahun sekali dan dihadiri oleh pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang di seluruh Indonesia. Hadir pula dalam muktamar ini para alim ulama serta undangan dari tenaga ahli yang berkompeten. Dalam muktamar biasanya dibahas antara lain persoalan-persoalan sosial dan agama, program pengembangan NU, laporan pertanggungjawaban pengurus besar. Yang keempat adalah menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta ini terakhir, memilih pengurus baru. Jadi, kalau yang di PBNU itu sistem permusyawaratannya namanya muktamar. Yang kedua, Musyawarah Nasional Alim Ulama atau MUNAS. Musyawarah Nasional Alim Ulama adalah permusyawaratan yang diselenggarakan oleh PBNU atau Pengurus Besar Suriah satu kali dalam satu periode untuk membahas masalah-masalah keagamaan. MUNAS Alim Ulama ini tidak merubah atau mengubah ADRT, anggaran dasar rumah tangga, keputusan-keputusan muktamar dan tidak dapat mengadakan pemilihan pengurus baru. Jadi ini musyawarah antar alim ulama se-Indonesia. Tadi yang muktamar ada alim ulama, ada cendekiawan, ada pengurus. Kalau ini khusus alim ulama. Yang ketiga, konferensi besar. Konferensi besar diadakan oleh pengurus besar atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah pengurus wilayah yang sah dan merupakan permusyawaratan tertinggi setelah muktamar. Konferensi besar ini dihadiri oleh pengurus besar dan pengurus wilayah, membahas antara lain melaksanakan keputusan muktamar, mengkaji perkembangan organisasi, yang ketiga adalah membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi kalau muktamar 5 tahunan ini bisa jadi agenda tahunan. Yang keempat adalah konferensi wilayah. Konferensi wilayah diselenggarakan oleh pengurus wilayah atau di tingkat provinsi setiap 5 tahun sekali yang dihadiri oleh pengurus wilayah dan utusan cabang. Konferensi ini membahas antara lain yang pertama pertanggungjawaban pengurus wilayah. Yang kedua menyusun rencana kerja 5 tahun. Ketiga membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dan yang keempat adalah memilih pengurus wilayah yang baru. Ini sama seperti muktamar 5 tahunan tapi di tingkat provinsi. Yang kelima, konferensi cabang. Konferensi cabang diselenggarakan oleh pengurus cabang setiap 5 tahun sekali. Konferensi ini dihadiri oleh pengurus cabang atau utusan MWC dan ranting di daerahnya.
Adapun yang dibahas dalam konferensi ini antara lain: 1. Pertanggungjawaban pengurus cabang. 2. Menyusun rencana program 5 tahun. 3 adalah membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah memilih pengurus baru. Ini diadakan di tingkat cabang atau di tingkat kabupaten ya. Yang keenam adalah konferensi majelis wakil cabang atau di tingkat kecamatan. Konferensi majelis wakil cabang diselenggarakan oleh pengurus MWC setiap 5 tahun sekali dan dihadiri oleh pengurus MWC dan utusan pengurus ranting. Konferensi ini membahas antara lain pertanggungjawaban pengurus MWC, menyusun rencana kerja 5 tahun, membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Yang keempat adalah memilih pengurus baru. Konferensi ini merupakan bentuk permusyawaratan tertinggi di tingkat MWC, ya, di tingkat kecamatan. Yang terakhir, rapat anggota. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus ranting setiap 5 tahun sekali. Rapat anggota ini membahas antara lain pertanggungjawaban pengurus ranting, menyusun rencana kerja 5 tahunan. 3 adalah mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya dalam masyarakat. Yang keempat adalah membahas masalah-masalah sosial keagamaan. Dan terakhir adalah memilih pengurus baru. Rapat anggota ini dihadiri oleh seluruh anggota NU di tingkat ranting, dan rapat ini merupakan bentuk permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting atau di tingkat desa. Bisa dipahami ya, ada 7 lembaga permusyawaratan di tingkat Nahdlatul Ulama. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang materi sistem permusyawaratan organisasi Nahdlatul Ulama, baik di tingkat pusat, di tingkat wilayah, di tingkat kabupaten, sampai di tingkat ranting atau di tingkat desa. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi ila mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.